diperoleh nilai R² 0,950 yang berarti besar pengaruh variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 95%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Apabila Anda baru pertama kali datang di channel saya, silakan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bareng uji regresi linear berganda menggunakan SPSS. Sebelum kita ke SPSS, kita sedikit ke konsep dasar dulu ya. Kita ke pengertian analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, analisis regresi linear berganda juga digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen. Apa perbedaan regresi linear berganda dengan regresi linear sederhana? Perbedaan regresi linear berganda dengan regresi linear sederhana yaitu terletak pada jumlah variabel independen. Apabila pada regresi linear sederhana hanya terdapat satu variabel independen, sedangkan pada regresi linear berganda terdapat dua atau lebih variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya kita ke uji asumsi klasik regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, perlu melakukan uji prasyarat atau disebut juga uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan agar diketahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak. Berikut ini ada beberapa uji asumsi klasik untuk regresi linear berganda. Yang pertama ada uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokolerasi. Pada video kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar terkait uji asumsi klasik, karena saya sudah membuatkan tutorialnya. Anda bisa melihat tutorial uji asumsi klasik pada kolom deskripsi ya. Kita ke contoh kasus analisis regresi linear berganda. Di sini, seorang manajer pemasaran suatu perusahaan ingin melakukan peramalan atas besarnya total penjualan berdasarkan jumlah sales dan harga produk. Di sini terdapat tiga variabel penelitian. Jumlah sales dan harga produk merupakan variabel independen, dan penjualan ini merupakan variabel dependen. Oke, selanjutnya kita ke SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan datanya pada SPSS. Ada X1, X2, Z. Pada tampilan variabel view sudah saya setting. X1 itu jumlah sales, X2 harga produk, Z ini total penjualan. X1, X2 ini merupakan variabel independen, dan Y ini merupakan variabel dependen. Untuk measure-nya, karena ini berupa data angka, jadi kita menggunakan measure scale. Langsung aja kita ke langkah-langkah uji regresi linear berganda menggunakan SPSS. Caranya, analyze, regression, pilih linear, sehingga muncul kotak dialog linear regression.
Masukkan variabel jumlah sales dan harga produk ke kolom dependen dan total penjualan ke bagian dependen. Selanjutnya kita klik tab statistik. Kita beri centang pada estimate dan model fit. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul outputnya ya. Di sini ada 4 output. Di sini saya sudah menyiapkan pembahasannya. Kita bahas bareng-bareng. Output pertama yaitu variabel entered remove. Output tabel variabel entered remove menginformasikan metode regresi linear yang dipilih, yaitu metode enter. Dari output ini dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel jumlah sales dan harga. Untuk variabel dependennya adalah variabel penjualan. Tidak ada variabel yang dikeluarkan. Untuk output yang kedua yaitu model summary. Tabel model summary ini menginformasikan besarnya nilai korelasi atau R, koefisien determinasi atau R-square, adjusted R-square, dan standard error of the estimate. Cuma yang sering digunakan untuk dianalisis yaitu nilai R dan R-square. R ini adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R ini berkisar antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1, maka hubungannya semakin erat. Tetapi apabila mendekati 0, maka hubungannya semakin lemah. Di sini diperoleh nilai R sebesar 0,974 yang mempunyai arti korelasi antara variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 0,974. Selanjutnya ke R-square yang merupakan kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke dalam bentuk persen yang mempunyai arti besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini diperoleh nilai R-square 0,950 yang berarti besar pengaruh variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 95%. Sedangkan sisanya 5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Selanjutnya untuk output yang ketiga yaitu ANOVA. ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita ke rumusan hipotesis untuk regresi linear berganda. H0 variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk H1-nya, variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Setelah mengetahui hipotesisnya, Anda harus tahu pedoman pengambilan keputusan. Di sini menggunakan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi atau sig lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak.
Di sini pada tabel ANOVA ini pada bagian SIG diperoleh nilai 0,000, lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, penjualan. Selanjutnya kita ke output yang keempat, ada output koefisien. Tabel koefisien ini digunakan untuk membuat persamaan regresi linear berganda dan juga untuk uji T. Ini merupakan bentuk dasar untuk persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan A plus B1X1, B2X2. Y ini merupakan variabel dependen atau variabel respon. A ini merupakan konstanta persamaan regresi. Nilai dari Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. B1 dan B2 ini merupakan koefisien regresi. Bisa bernilai positif atau negatif. Untuk X1 dan X2 ini merupakan variabel independen atau variabel faktor. Pada output koefisien untuk kolom yang digunakan untuk persamaan regresi linear berganda yaitu pada kolom ini ya, B ya. Pada kolom B dengan nilai seperti ini 28,054 plus 10,412 minus 0,084, atau bisa juga ditulis seperti ini. Untuk persamaan regresi ini dapat kita terjemahkan sebagai berikut. Nilai A sebesar 28,054. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika variabel jumlah sales dan harga nilainya 0, maka variabel penjualan atau Y bernilai 28,054. Untuk nilai koefisien regresi variabel jumlah sales, X1 ini bernilai positif sebesar ini 10,412. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel jumlah sales, maka nilai variabel penjualan akan meningkat sebesar 10,412 satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel harga atau X2 ini bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,084. Ini ya, di sini angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar satu satuan pada variabel harga, maka nilai variabel penjualan akan menurun sebesar 0,084 satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Selanjutnya kita ke uji T. Uji T ini merupakan uji koefisien regresi secara parsial. Digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel jumlah sales dan harga berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel penjualan. Secara parsial ini artinya secara sendiri-sendiri ya. Lain halnya pada tadi ANOVA. ANOVA itu tadi kan secara simultan atau bersama-sama. Untuk uji T ini secara parsial. Selanjutnya kita pengujian koefisien variabel jumlah sales. Untuk hipotesisnya yaitu jumlah sales secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Satunya, jumlah sales secara parsial atau secara sendiri berpengaruh terhadap penjualan. Untuk pedoman pengambilan keputusannya seperti ini. Jika nilai SIG lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai SIG lebih kecil
0,05, maka H0 ditolak. Di sini pada tabel koefisien ini pada jumlah sel ini diperoleh nilai sig sebesar 0,000, lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi jumlah sales secara parsial atau secara sendiri berpengaruh terhadap jumlah penjualan. Selanjutnya kita akan menguji untuk variabel yang kedua, variabel harga. Untuk rumusan hipotesisnya yaitu H0. Harga ini secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. H1, variabel harga secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Untuk pedoman pengambilan keputusan sama seperti yang tadi. Di sini pada tabel koefisien diperoleh pada baris harga produk nilai sig-nya 0,546, lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jadi variabel harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Apabila video ini bermanfaat, bantu saya dengan menekan tombol subscribe dan like ya. Oke, demikian tutorial dari saya terkait uji regresi linear berganda dengan SPSS. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.